saya Cita Ardiani, mahasiswa Prodi Filsafat Hindustan Negeri Keputuran Singaraja. Di video kali ini saya akan berbagi informasi seputar filsafat Cina. Mungkin filsafat Cina sudah tidak asing lagi terdengar di telinga teman-teman. Nah, sebuah perkembangan filsafat tentunya didukung oleh tokoh-tokoh filsuf dalam perkembangannya. Salah satunya, filsafat Cina pun memiliki tokoh-tokoh filsuf untuk mendukung perkembangan filsafatnya. Salah satu pemikiran filsuf yang sangat menarik menurut saya di dalam filsafat Cina adalah Han Feizi. Nah, bagaimana pemikiran dari Han Feizi dan siapakah Han Feizi tersebut? Kita akan bahas di video ini. Han Feizi atau sering disebut Master Han lahir pada tahun 280 sebelum Masehi dan beliau diperkirakan wafat pada tahun 233 sebelum Masehi. Han Feizi adalah salah satu tokoh yang berasal dari keluarga bangsawan penguasa klan Han. Han Feizi belajar filsafat dari salah satu tokoh aliran Konfusianisme, yakni Sun Zi. Namun, setelah beberapa dekade beliau belajar aliran tersebut bersama tokoh Sun Zi, beliau merasa tidak cocok dengan dirinya, kemudian beliau meninggalkan aliran tersebut. Ketika itulah Han Feizi menghasilkan beberapa pendapat dan pemikiran. Kebanyakan pendapat dan pemikiran dari Han Feizi ditujukan kepada pemerintahan yang memerintah pada masa itu. Namun sayangnya, pemikiran dari Han Feizi tidak diterima di daerahnya sendiri, karena beberapa penguasa tidak menyukai pemikiran dari Han Feizi karena dianggap menyindir pemerintahan pada masa itu. Akhirnya, teman dari Han Feizi menyarankan untuk Han Feizi pindah ke negeri Qin. Di negeri Qin, tulisannya sangat disukai. Esainya terhadap pemerintahan otokratik pada masa itu begitu mengesankan Raja Qin Shi Huang dari Qin bahwa kaisar masa depan mengadopsi asas-asasnya setelah merebut kekuasaannya pada abad 221 sebelum Masehi. Disinilah gagasan-gagasan dari Han Feizi sangat dikenal dan diterapkan dalam kerajaan pada masa itu. Pendapat dari Han Feizi berawal dari kritiknya terhadap pemikiran dari Meng Xi. Meng Xi menyatakan bahwa kodrat manusia adalah baik. Menurut Han Feizi, sebaliknya, ia berpendapat bahwa kodrat manusia sebenarnya adalah jahat. Menurut Han Feizi, moral manusia tidak bisa menjadi pijakan utama untuk membuat keteraturan, karena pada dasarnya sifat manusia adalah ingin berbuat jahat. Menurut Han Feizi, manusia akan berubah menjadi baik jika diatur dengan aturan yang ketat dan ancaman hukuman terhadapnya. Untuk hal ini diperlukan penguasa yang kuat. Hal ini diperlukan untuk menstabilitaskan dan menertibkan masyarakat. Mode alternatif menurut Han Feizi untuk mewujudkan stabilitas dan ketertiban masyarakat adalah penguasa harus menerapkan hukum secara tegas dengan hadiah bagi masyarakat yang berbuat baik. 3 unsur legalitas menurut Han Feizi, yakni Xi, Su, dan Fa. Xi atau otoritas, yakni suatu kekuatan yang membuat satu perintah yang dapat dipatuhi oleh semua warga pada masa itu. Su atau metode memerintah adalah suatu kemampuan untuk mengatur bawahan. Kemudian yang terakhir adalah Fa, yakni hukum dengan garansi berlakunya berupa imbalan atau hukuman. Imbalan kepada masyarakat yang mematuhi peraturan dan hukuman bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Ada satu pendapat yang populer dari Han Feizi dan sangat dikagumi oleh banyak masyarakat, yakni beliau pernah mengatakan, menurut Han Feizi, tidak ada negara yang kuat atau lemah selamanya. Kalau mereka yang menegakkan hukum kuat, maka negara akan kuat. Namun jika penegak hukumnya yang lemah, negara akan lemah. Masyarakat itu takluk pada kekuatan, dan sedikit yang dapat dipengaruhi oleh doktrin-doktrin kebajikan. Itu tadi informasi menarik mengenai tokoh Han Feizi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.